Baiklah, sebelumnya saya akan melihat pendapat teman-teman semuanya. Kalau seandainya teman-teman setuju pinjol ini dihapuskan atau dibubarkan dari Indonesia ini, silakan like video ini, oke? Kalau seandainya teman-teman tidak setuju dan berharap pinjol ini makin berkembang biak di Indonesia, tidak usah like video ini, oke? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di dalam artikel ini saya akan bacakan masih banyak orang yang tidak menggalbaikan atau yang masih banyak yang membayar pinjaman online, oke? Kalau tidak percaya, lihat ini ada artikel, saya akan bacakan sebentar saja, oke? Nah, di sini dari Detik, oke? Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat dana peer-to-peer lending atau pinjaman online atau pinjol mencapai 72 triliun per Agustus 2024. Utang tersebut belum dilunasi, oke? Nah, di sini berarti belum dilunasi 72 triliun, oke? Bukan hal yang kecil, oke? Per Agustus saja. Habis itu lanjutnya tercatat nominal pinjol warga RI tersebut tumbuh sekitar 35% dari periode sebelumnya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan tingkat rasio kredit macet atau tidak terbayar lebih dari 90 hari atau TWP 90, oke? Masih tergolong rendah, yakni 2,38%. Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik. Nah, di sini sudah ada poinnya, oke? Hal itu menunjukkan masyarakat masih membayar cicilan pinjol dengan cukup baik, oke? Nah, di sini teman-teman semuanya berarti teman-teman semuanya ini masih membayar pinjol, oke? Masih saja ingin pinjol ini berkembang biak di Indonesia, oke? Kenapa sampai terjadi seperti ini? Sudah pasti banyak teroran dari desi pinjol yang pada ketakutan dengan desi pinjol, oke? Intimidasi, oke? Sebagainya dari WhatsApp atau email, dari SMS, semuanya diteror dari desi pinjol itu, oke? Nah, di sini saya akan katakan kepada teman-teman semuanya, kalau seandainya teman-teman tetap membayar, tidak mau galbay nasional, sudahlah, jangan berharap pinjol ini ditutupkan dari Indonesia, oke? Kenapa? Fokus pertama, oke, yang paling bertanggung jawab itu pemerintah, pasti pemerintah. Tetapi tidak lepas dari pemerintah saja, harusnya para nasabah semuanya, para pengguna pinjol harus sepakat, oke, bersama-sama. Kalau seandainya mau galbay, silakan galbaikan semuanya, oke? Jangan ada yang bayar. Kenapa? Kalau seandainya Anda membayar, sama saja, oke? Berarti misi Anda ingin membangkitkan pinjol ini secara terus-menerus. Kenapa? Karena dia mendapatkan untung secara terus-menerus dari Anda semuanya. Oke? Jadi mulai saat ini, kalau seandainya menginginkan pinjol ini dibubarkan, kita bangkit dari bersama-sama, dari tingkat yang paling bawah, oke? Masyarakat yang paling bawah ini adalah yang paling banyak korbannya adalah masyarakat menengah ke bawah, oke? Sudah saya cek, hampir 80% peminjam pinjaman online ini adalah menengah ke bawah yang gajinya di bawah UMR atau cuma 3 juta, hanya UMR Indonesia, oke, rata-rata. Tetapi kalau seandainya teman-teman masih mendukung program pinjaman online ini, sekarang saja pinjaman online itu yang resmi OJK 97, oke? Tidak menutup kemungkinan tahun depan akan meningkat menjadi 100, habis itu tahun depan lagi menjadi 200, seperti itu seterusnya kalau seandainya penggunanya makin banyak. Bayangkan saja 72 triliun, oke? Bukan uang yang sedikit. 1 triliun saja itu sangat banyak, apalagi 72 triliun, oke teman-teman. Perhatikan semakin besar peminjam di Indonesia ini, oke? Setiap bulan, setiap tahunnya saya lihat makin meningkat orang meminjol, oke? Makin banyak juga korban-korban yang berdatangan, berjatuhan, oke? Tidak sedikit orang yang pisah rumah tangga, tidak sedikit orang yang murung di rumah, apalagi perempuan, gara-gara pinjaman online. Tidak sedikit yang dipermalukan sama pinjaman online, yang didatangkan DC ke rumah. Tetapi semuanya tidak lepas dari pemerintah, oke? Saya harapkan pemerintah sekarang, Bapak Prabowo dan OJK, Bapak Ibu Sri Mulyani yang sebagai Menteri Keuangan yang mengurus segala pelayanan di Indonesia ini, tolong lihatlah ke bawah. Masyarakat banyak yang terjepit dengan pinjaman online, oke? Dari utang 500.000, 1 juta, 2 juta yang bunganya terus meningkat. Habis itu mereka gali lubang tutup lubang gara-gara pinjaman online pertama. Jadi sampai sini banyak sekali mudarat pinjaman online ini kalau seandainya kita berbicara pinjaman online. Tidak habis-habisnya, oke? Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Seandainya teman-teman semuanya menggerakkan galbay nasional, apakah mungkin pinjol ini akan bubar? Saya yakin 100%. Kalau seandainya penggunanya sudah menggalbaikan dari Sabang sampai Merauke, saya yakin pinjol akan dibubarkan sama pemerintah. Kenapa? Karena berarti masyarakat tidak mampu lagi untuk membayar. Berarti ekonomi kita tidak mampu lagi menutupi kebutuhan yang ada. Sampai sini mungkin pemerintah paham, berarti masyarakatnya tidak mampu lagi untuk membayar, oke? Masih mementingkan kebutuhan keluarga dahulu, masih mementingkan kebutuhan anak, istri di dapur yang paling penting.
Makanya daripada itu teman-teman semuanya, jangan sampai ada hashtag tagar Galbay Nasional kalau seandainya teman-teman semuanya masih membayar. Ini bukti, oke? Saya baca artikelnya, ternyata peminjam pinjol masih banyak yang membayar. Persenannya yang tidak membayar cuma 2% saja. Nah, ini sudah jelas sekali, oke? Berarti peminjol ini masih banyak yang membayar. Kalau seandainya ingin teman-teman semuanya pinjol ini dibubarkan, dihapuskan, silakan galbaikan bersama-sama hashtag Galbay Nasional, oke? Ataupun tag akun Gerindra kalau kita ingin Galbay Nasional pinjaman online. Itu saja. Kalau seandainya kita sepakat semuanya bersinergi dari bawah ke atas, menengah, sudah pasti akan membuat power yang sangat kuat, oke? Seperti itu, oke teman-teman semuanya. Silakan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan like video ini kalau seandainya setuju pinjol ini dibubarkan dari Indonesia. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat kerja.